Halo, selamat datang kembali di kuliah online menjadi mekar bersama. Untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai bidang bimbingan dan konseling. Terdapat 4 bidang dalam bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini sebenarnya kita juga mengenal SKKPD ya, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, itu jadi 4 bidang bimbingan ini nanti akan menaungi 11 SKKPD gitu. Namun untuk SKKPD lebih lanjut akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita membahas bidang bimbingan dan konseling ya. Oke, sebelum kita mulai, kita siapin dulu yuk diri kita dan perlengkapan yang kita butuhkan. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Lalu kita siapkan diri kita untuk menerima ilmu, kosongkan gelas, lapangkan dada, sehingga nanti kita bisa sharing lebih lanjut, ataupun kita bisa saling berkomentar mengenai kuliah hari ini. Kemudian siapkan alat tulis jika diperlukan, kemudian buku rujukan lain yang bisa mendukung kuliah online hari ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan di kolom komentar ataupun di kolom pribadi saya. Kalian hari ini kita berkuliah bersama ya, oke? Saya Yesika Nurmasari, saya lulusan bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini ingin berbagi insight nih gitu mengenai bimbingan dan konseling. Jadi kalian boleh deh kasih saran ke saya ataupun ke tim untuk tema pembahasan mengenai bimbingan dan konseling. Bisa sapa saya di @stayesi ataupun @menjadimekar. Oke, bidang pertama yang kita akan bahas adalah pribadi sosial. Nah, pribadi sosial memang tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu. Karena kita sebagai makhluk pribadi, individu, itu akan selalu membutuhkan orang lain ataupun kita harus bersosialisasi. Jadi, ini disatukan pribadi dan sosial. Nah, bidang pribadi sosial yaitu pelayanan bimbingan dan konseling antara individu dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Nah, di sini bagaimana bimbingan dan konseling membantu para siswa itu secara individu nih dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian lingkungan juga dapat menghargai hak dan kewajiban si individu tersebut. Jadi antara individu dan lingkungan tidak saling merugikan. Mereka saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian di bidang pribadi dan sosial ini, aspek perkembangan yang dikembangkan adalah landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, pengembangan pribadi, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga, kesadaran tanggung jawab sosial, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan kesadaran gender. Nah, di sini bagaimana tadi seorang individu itu memahami aturan-aturan yang ada di masyarakatnya, dan masyarakat juga membuat aturan dengan menghargai hak dan kewajiban individu tersebut gitu. Jadi, nah, bidang bimbingan pribadi dan sosial ini bisa dilakukan secara individual maupun kelompok maupun klasikal gitu. Jadi ini semua bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian yang kedua itu bidang bimbingan karir. Nah, di sini karir nih kita tahu ya, walaupun misalnya nih siswa yang kita ajar itu SMP ataupun SMA, kok belum ada karirnya, tapi sebenarnya ada karirnya sesuai usia perkembangan siswa tersebut gitu. Ya, layanan bimbingan dan konseling dalam bidang karir adalah layanan untuk memahami diri dan kemampuan merencanakan masa depan. Jadi hal ini bukan karir mengenai pekerjaan saja gitu, tapi memang lebih bagaimana diri individu itu bisa cocok untuk cita-citanya mungkin nanti ataupun rencana-rencana karirnya di masa depan. Nah, ini bisa dimulai dari tingkat sekolah dasar bahkan gitu, dimulai dari mungkin pengenalan profesi-profesi, kemudian di SMP meningkat bagaimana merencanakan lebih serius untuk memilih jalur SMK, SMAK, SMK ataupun madrasah yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya di masa depan. Kemudian untuk SMA yaitu lebih memantapkan lagi apa yang diinginkannya gitu. Jadi nanti saat kuliah pun
Nah, itu bimbingan karirnya juga bisa lebih terarah lagi karena memang dia sudah fokus eh, pada apa yang diinginkannya. Nah, untuk apa yang diinginkannya ini sebenarnya bisa ditemukan saat dia mengenali diri sendiri gitu. Saat dia memahami kelebihan, kekurangan dirinya, minat bakatnya dia. Nah, itu bisa digunakan sebagai bekal untuk merencanakan masa depan dia. Nah, untuk aspek perkembangan dalam bidang karir itu ya ada dua, yaitu perilaku kewirausahaan dan wawasan kesiapan karir. Nah, di situ perkembangan individu sesuai usia perkembangannya itu akan dibimbing dan dikonseling jika memang memiliki masalah-masalah tertentu. Kemudian ketiga itu bidang belajar. Nah, belajar ini memang untuk akademik ya. Dalam pendidikan formal itu kan uh, salah satu yang ditingkatkan adalah kemampuan akademik individu. Jadi untuk layanan bimbingan dan konseling bidang belajar itu berusaha membantu masalah belajar yang sering dihadapi siswa ataupun mahasiswa gitu. Misalnya bagaimana menciptakan kondisi yang baik, bagaimana mempersiapkan diri agar proses belajar mengajarnya itu bisa lebih optimal gitu. Jadi ini bisa sharing gitu antar guru dan siswa, bagaimana sih bisa saling membuat suasana kelas itu nyaman gitu. Jadi misalnya tidak hanya misalnya guru dengan beragam metodenya gitu, dan siswa dengan beragam beragam apa ya, kemampuan belajar, kemudian minat belajarnya di bidang apa. Nah, itu saling memberikan masukan satu sama lain gitu. Jadi ini eh, nantinya akan optimal gitu hasil belajarnya, harapannya. Nah, untuk bidang akademik ini ataupun bidang belajar itu aspek perkembangannya adalah kematangan intelektual. Jadi dioptimalkan, bagaimana mengoptimalkan kematangan intelektual siswa untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, keempat aspek yang tadi saya sudah jelaskan akan dijabarkan lebih detail dalam tugas-tugas perkembangan peserta didik atau konseli yang SKKPD. Nah, itu sebenarnya detail banget untuk setiap jenjangnya, untuk SMP dan SMA gitu. Itu ada lagi poin-poinnya dalam setiap aspeknya. Oke, apa sih tujuan utama dari kita mengetahui bidang bimbingan ini? Karena gini, jadi misalnya di sekolah itu bukan hanya nilainya yang bagus loh gitu, bukan hanya ranking satu ataupun berprestasi. Nah, itu memang tujuannya. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut, nah itu perlu ada penyesuaian diri yang optimal gitu. Jadi kita tahu 4 bidang bimbingan ini untuk mengetahui nih bahwa siswa kita tuh sebenarnya bukan hanya intelektualnya saja loh yang ditingkatkan gitu, tapi juga harus pribadi sosial, kemudian karirnya, belajarnya yang pastinya juga. Nah, misalnya gini nih, contoh kasusnya itu ada seorang siswa yang memiliki konflik dengan teman sebayanya gitu, teman sekelasnya. Nah, di situ itu pasti akan mempengaruhi dia, kenyamanan dia saat di kelas, saat menerima pembelajaran. Nah, dan akan nantinya lagi akan mempengaruhi nilai-nilai dia secara akademik ataupun belajar. Nah, itu jadi kayak masalah sosial ternyata berpengaruh juga loh ke akademik gitu. Jadi kita tidak bisa memakai kacamata kuda saja bahwa pokoknya yang penting nilai anaknya bagus gitu. Tapi ternyata misalnya nilai anaknya bagus nih, sudah nih, terus dia di kelas itu dikucilkan. Nah, itu nanti mungkin sekarang bisa gitu dia memiliki nilai yang optimal gitu. Tapi untuk kehidupan dia selanjutnya sebenarnya butuh keseimbangan gitu antara pribadi sosial dia, perencanaan karir dia, kemudian akademik dia saat di sekolah gitu. Nah, di proses penyesuaian diri ini yang tadi menimbulkan berbagai masalah gitu. Jadi kalau individunya berhasil nih disebutnya dalam 4 bidang bimbingan itu. Jadi bukan hanya nilai yang bagus, tapi pribadi sosialnya juga berkembang, karirnya berkembang. Nah, itu adjusted. Individu tersebut berhasil gitu. Jadi lulus dari suatu jenjang itu tugas perkembangannya pun sudah bisa dicapai untuk menyambut tugas perkembangan selanjutnya. Kemudian individu yang gagal itu sebenarnya yang tadi misalnya hanya satu bidang nih atau 2 bidang yang dia unggul, tapi bidang lainnya itu sangat timpang gitu. Nah, itu maladjusted, tidak sesuai gitu. Uh,
Yang nantinya ditakutkan seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, yaitu siswanya akan tidak bisa optimal di masyarakat gitu. Jadi memang harus seimbang semua, dan hasilnya itu sebenarnya tak lain tak bukan lagi juga untuk menjadi individu yang mandiri. Di sini guru bimbingan dan konseling ataupun konselor menjalankan semua fungsi bimbingan. Jadi fungsi pemahaman kah, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, advokasi, pengembangan, dan pemeliharaan. Di sini maksudnya itu layanan yang diberikan kepada siswa itu untuk mencapai keseimbangan di 4 bidang bimbingan itu beragam. Jadi bisa mungkin difasilitasi bagaimana layanan pencegahan gitu, layanan pengembangan mengenai bisa. Jadi ini sangat beragam hal yang bisa dilakukan oleh guru BK untuk bisa mengoptimalkan penyesuaian diri siswa. Nah, dalam proses pelaksanaannya ini nggak bisa nih jalan sendirian nih, karena kan 4 bidang itu sangat kompleks gitu, dan itu mencakup seluruh kehidupan individu. Nah, guru BK harus berkolaborasi dengan guru bidang studi misalnya dan wali kelas misalnya nih, itu dalam bidang akademik. Komite sekolah juga gitu, tujuannya kan lingkungan sekolah nih biar optimal gitu. Tapi ternyata bukan hanya lingkungan sekolah, tapi lingkungan rumah siswa juga harus optimal, misalnya dengan orang tua peserta didik itu juga perlu bekerja sama. Kemudian pihak-pihak lain yang relevan, misalnya pun ada tindakan pencegahan ataupun pengembangan, nah itu kita bisa mengundang orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Atau misalnya guru BK bisa menyediakan layanan informasi mengenai bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir gitu, sehingga semua atau keempat bidang bimbingan tersebut bisa dicapai oleh siswa, jadi tidak bisa jalan sendirian gitu. Nah, referensi yang saya gunakan untuk kuliah hari ini itu ada dari Departemen Pendidikan Nasional yang rambu-rambu penyelenggaraan BK di jalur pendidikan formal, juga panduan POP nih yang kita kenal POP BK untuk SMA. Kenapa saya ambil yang SMA? Sebenarnya SMP itu sama isinya, cuma memang lebih kompleks SMA. Jadi SMA itu full layanan bimbingan dan tugas pengembangannya semua dijalankan gitu. Jadi saya mengambil referensi dari situ. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, komentar, saran, nah itu kalian bisa langsung di kolom komentar Menjadi Mekar Bersama, atau bisa sapa saya lagi di @stayesi dan @menjadimekar. Atau boleh nih yang kalau mau ada curhat-curhat mengenai bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, itu bisa di menjadimekarbersama@gmail.com. Oke, jangan lupa ya, follow, like, share, and save @menjadi mekar nih. Di sini di IG ini kalian bisa menemukan informasi mengenai tumbuh kembang setiap jenjangnya, jenjang kehidupan. Jadi dari anak, remaja, dewasa. Gitu. Di sini juga ada webinar-webinar ataupun IG live yang nantinya bisa kalian ikuti untuk menambah insight-insight mengenai diri kalian sendiri ataupun lingkungan. Nah, untuk YouTube kalian bisa buka di Menjadi Mekar Bersama, boleh di subscribe, like, and share jika kalian merasa informasi di channel ini bermanfaat, dan bisa kasih saran-saran, pokoknya apapun yang bisa membuat channel ini bisa lebih banyak lagi mengembangkan konten mengenai bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Sampai bertemu lagi di kuliah online selanjutnya. Selamat tinggal, bye bye.